Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas yang berjudul persamaan diferensial. Persamaan diferensi yang dibahas adalah persamaan diferensial satu dimensi dan dua dimensi. Baik, saya Dina Khairani akan menjelaskan persamaan diferensial linier satu dimensi, yang mana berbentuk x dot sama dengan dx dt sama dengan ax. Solusi equilibrium ini harus memenuhi fx sama dengan 0. Contohnya, jika titik equilibriumnya x sama dengan 0, solusi equilibrium dari persamaan satu itu untuk A yang besar dari 0 dan T-nya menuju tak hingga, maka solusi XT-nya ini akan menjauhi titik equilibrium sehingga solusinya itu menjadi tidak stabil. Untuk A yang kecil dari 0 dan T-nya menuju tak hingga, maka solusi XT-nya ini dia mendekati titik equilibrium sehingga solusinya itu stabil. Selanjutnya untuk solusi numerik dari persamaan diferensial linear satu dimensi. Di sini kami menggunakan dua metode, yaitu metode Euler dan metode Runkuta orde 4. Dengan persamaan x dot yang tadi, x dot sama dengan ax, diambil nilai a-nya sama dengan 1,2, dan tebakan awalnya itu x 0-nya sama dengan 1. Diperoleh grafik fungsinya seperti pada gambar berikut. Dari metode Euler ini diperoleh solusi xt-nya 9,6 dan relatif errornya itu sebesar 0,10713. Selanjutnya dengan metode Runkuta orde 4 ini diperoleh solusi aproksimasi XT-nya itu adalah 11,0231 dan relatif errornya itu sebesar 1,2465. Jadi dari dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tadi, diperoleh bahwa metode Euler ini dia itu memiliki error yang lebih kecil daripada metode Runkuta orde 4, sehingga metode Euler ini dia itu lebih cepat mendekati solusi eksak daripada metode Runkuta orde 4. Baiklah, saya Dinda Karina Nasution akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial nonlinear satu dimensi. Nah, persamaan satu tadi tidak lagi menjadi model yang tepat untuk populasi besar X karena mengabaikan dampak dari kepadatan penduduk. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan persamaan pemetaan logistik sebagai persamaan diferensialnya yang ditunjukkan pada persamaan 3 yaitu X dot sama dengan AX dikali 1 kurang X. Kemudian pada persamaan ini, untuk mendapatkan solusi equilibrium, akan dimulai dengan mencari solusi konstan dari persamaan 3. Tetapkan nilai x dot sama dengan 0, lalu selesaikan nilai x, sehingga diperoleh x ekuivalen 0 dan x ekuivalen 1. Untuk kestabilan solusi nonlinear ini dapat dilihat dari kekonvergenan lintasan kondisi awal di sekitar titik equilibrium. Solusi equilibrium disebut attracting atau stabil apabila lintasan kondisi awal terdekat konvergen terhadap X. Kemudian disebut tolak-menolak atau tidak stabil jika solusinya melalui kondisi awal tersebut divergen terhadap X. Jadi, seperti grafik di atas, terlihat bahwa kurva solusi dengan kondisi awal positif cenderung ke arah X sama dengan 1 seiring bertambahnya T. Sehingga dapat disebutkan bahwa X ekuivalen 1 adalah stabil. Dan untuk kurva dengan kondisi awal negatif menyimpang ke arah min tak hingga, sehingga X ekuivalen 0 adalah tidak stabil. Kemudian adalah solusi numerik. Pada bagian ini akan digunakan A sama dengan 1, sehingga persamaan 3 tadi menjadi X dot sama dengan X kali 1 kurang X. Dan pada penelitian ini akan digunakan nilai awal sama dengan 2, jarak antar iterasinya 0,1, dan T dari interval 0 sampai 2. Kemudian metode pertama yang digunakan adalah metode Euler. Hasil yang diperoleh menggunakan metode ini terlihat seperti grafik tersebut dengan hasil aproksimasinya 1,0599 dan relatif error sebesar min 0,00679309. Dan dengan menggunakan metode Runkuta orde 4 diperoleh grafik solusi seperti gambar berikut dan dengan hasil aproksimasinya sebesar 1,0726 dan relatif error sebesar min 0,0076447. Dari dua metode ini diperoleh relatif error dari metode Euler itu lebih kecil dibandingkan dengan metode Runkuta orde 4 sehingga disimpulkan bahwa metode Euler memiliki solusi yang lebih dekat dengan solusi eksak dibandingkan dengan metode Runkuta orde 4. Saya Octavia Alisa Putri akan menjelaskan persamaan diferensial linear dua dimensi. Persamaan diferensial linear dua dimensi adalah persamaan diferensial dengan dua sistem persamaan linear yang memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk mencari stabilitas keseimbangan atau equilibriumnya dapat ditentukan dengan nilai eigenmatriks koefisien. Secara lebih umum, persamaan tersebut memiliki bentuk V dot sama dengan AV, di mana V adalah vektor variabel dan A adalah matriks persegi. Untuk melihat stabilitas equilibriumnya, kita bisa melihat dari tabel berikut. Kemudian solusi numerik. Dengan metode Euler diperoleh hasil aproksimasi XT sama dengan negatif 10,494 dan YT sama dengan 20,993 dengan relatif errornya itu sebesar 0,01963026 dan 0,1962558.
Kemudian, dengan metode Runkuta orde 4, diperoleh hasil aproksimasi XT sama dengan negatif 10,9167 dan YT sama dengan 21,8383 dengan relatif errornya sebesar 0,01982284 dan 0,01980466. Jadi, dengan dua metode tersebut diperoleh hasil aproksimasi yang mendekati dengan solusi sebenarnya, yaitu dengan menggunakan metode Euler. Saya Melda Meliza akan menjelaskan tentang persamaan diferensial nonlinear dua dimensi, di mana di sini akan mempertimbangkan sistem orde pertama pada persamaan 7, di mana persamaan 7 ini menyatakan sistem persamaan diferensial biasa orde 1 berdimensi n dengan V bersama dengan F, di mana V-nya adalah vektor X1 sama dengan Xn. Untuk titik equilibrium dari persamaan 7 adalah vektor V bar di Rn, sehingga F1 V barnya itu sama dengan 0, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk menentukan kestabilan dari titik equilibrium V bar dari persamaan 8, yaitu dapat menggunakan pemetaan linear yang paling mendekati F pada V bar, yakni matriks Jacobian dari turunan parsial yang dievaluasi pada F. Untuk solusi numerik persamaan diferensial nonlinear dua dimensi yang digunakan yaitu persamaan 9, di mana nilai awal X0-nya sama dengan 1 dan Y0-nya sama dengan 1 dengan jarak antar iterasinya yaitu 0,01 dengan T dari interval 0 sampai 4. Dengan menggunakan metode Euler diperoleh hasil aproksimasi XT-nya min 2,0003 dan YT-nya min 2,0000 serta relatif error-nya sebesar min 438 kali 10 pangkat min 6 dan min 298 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan menggunakan metode Runkuta orde 4 diperoleh hasil aproksimasi XT-nya min 2,0002347869 dan YT-nya min 1,999987631 serta relatif error-nya sebesar min 508 kali 10 pangkat min 6 dan min 237 kali 10 pangkat min 6. Berdasarkan dari dua metode tersebut, diperoleh bahwa relatif error Runkuta lebih mendekati nilai eksaknya dibandingkan metode Euler. Baik, selanjutnya adalah model Lotka-Volterra. Persamaan Lotka-Volterra ini sering digunakan untuk mensimulasikan interaksi antara dua populasi atau lebih. Model Lotka-Volterra ini adalah model dengan dua spesies yang berinteraksi dengan berkompetisi atau bersaing untuk persediaan makanan atau sumber alami lainnya. Terdapat dua kasus persamaan model Lotka-Volterra yang disebut sebagai model kompetisi spesies atau spesies bersaing dan model predator-prey. Nah, dalam tugas ini kami menggunakan model predator-prey yang diberikan seperti persamaan 10, yaitu X dot sama dengan AX kurang BXY dan Y dot sama dengan negatif CY ditambah DXY, di mana A, B, C, dan D ini adalah konstanta positif. X itu menunjukkan populasi spesies prey dan Y itu menunjukkan populasi spesies predator. Dari persamaan 10 tadi memiliki titik equilibrium yaitu 0,0 dan C per D, A per B. Nah, untuk menentukan nilai equilibrium dari persamaan 10 tadi adalah dengan mencari nilai X dan Y, di mana turunan dari X dan Y terhadap T itu sama dengan 0. Untuk menentukan kestabilannya, kita perlu mengevaluasi matriks Jacobian dari sistem pada titik-titik equilibriumnya tadi dengan memeriksa tanda nilai eigennya. Misalnya, kita menggunakan model Lotka-Volterra pada persamaan 10 dengan parameternya itu A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3. Maka model Lotka-Volterra yang terbentuk adalah X dot sama dengan X kurang 2XY, dan Y dot sama dengan min Y ditambah 3XY. Selanjutnya itu diperoleh titik equilibriumnya yaitu 0,0 dan 1 per 3, 1 per 2. Nah, di sini variabel X itu menyatakan populasi mangsa atau prey-nya, dan variabel Y itu menyatakan populasi pemangsa atau predatornya. Selanjutnya, bidang fase dari persamaan 11 tadi dengan A1, B2, C1, dan D-nya sama dengan 3. Bidang fase pada model Lotka-Volterra yang berbentuk model predator-prey ini, sumbu X-nya itu dia mewakili populasi prey-nya, dan sumbu Y itu mewakili populasi predatornya. Nah, bidang fase pada gambar ini itu menggambarkan bagaimana populasi predator dan prey itu berubah secara bersamaan. Warna pada bidang fase ini yaitu menunjukkan pertumbuhan populasi predator dan prey seiring bertambahnya waktu. Dan panah pada gambar ini yaitu menunjukkan medan arah dari kurva XY ini. Selanjutnya, akan diselesaikan persamaan 11 dengan menggunakan metode Euler. Hasil aproksimasi dari metode ini menghasilkan nilai X sebesar 1924,05893 dan nilai aproksimasi Y sebesar 0, serta relatif error sebesar 0,0099898.
Gambar berikut menunjukkan solusi model Lotka-Volterra dengan menggunakan metode Euler. Dapat dilihat pada grafik populasi prey, seiring berjalannya waktu, prey semakin meningkat. Hal ini dikarenakan populasi predator yang semakin lama semakin menurun. Selanjutnya akan digunakan metode Runkuta untuk menyelesaikan persamaan 11, menghasilkan nilai aproksimasi X sebesar 1935,5569 dan aproksimasi Y sebesar 0, serta relatif error sebesar 0,0009995056. Dan gambar di bawah menunjukkan solusi model Lotka-Volterra dengan menggunakan metode Runkuta. Jadi, dari dua metode ini diperoleh bahwa metode Euler menghasilkan relatif error yang lebih kecil daripada metode Runkuta, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Euler lebih menghasilkan solusi yang lebih dekat dengan solusi eksak.